Film akan berfokus pada seorang perempuan bernama Caroline dan putrinya yang sedang berada di dalam sebuah mobil. Siaran radio yang mereka dengarkan menyebutkan telah terjadi kerusuhan yang mengakibatkan ratusan orang tewas akibat kerusuhan tersebut. Tiba-tiba mereka dihadapkan pada suatu keadaan yang sangat mencekam, di mana sekelompok tentara dengan penutup wajah menembaki orang-orang di jalan raya tanpa alasan yang jelas. Hingga seorang tentara mendekati mobil mereka, lalu Caroline diculik oleh kelompok tentara itu. Dia mencoba memberi perlawanan, namun tentu saja itu tidaklah cukup. Hingga ibu dan putrinya itu kini harus terpisah. Beberapa tahun telah berlalu, ditampilkan suatu keadaan kota dalam musim salju yang sangat kacau akibat perang yang tak kunjung usai. Dan ternyata Caroline yang diculik beberapa tahun lalu sengaja direkrut untuk menjadi seorang tentara. Sementara putrinya tidak diketahui nasibnya semenjak kejadian penculikan itu. Ditampilkan Caroline sedang berada di dalam sebuah gerbong kereta. Seorang tentara memanggilnya dan memerintahkannya untuk turun. Caroline dipanggil oleh markas pusat untuk menjalankan suatu misi rahasia. Dia dijemput oleh seorang letnan, namun Caroline belum mengetahui apa tujuan sebenarnya. Vi får se. Hoppa in. Dina papper. Hei! Släpp henne! Dalam perjalanan menuju markas pusat, letnan berhenti di satu lokasi untuk mengambil sebuah barang rahasia dan menyuruh Caroline untuk tidak keluar dari mobil. Namun Caroline tidak mematuhi perintah itu dan tetap keluar untuk melihat situasi di sekitarnya, yang menyebabkan dia mendapat serangan dari warga sekitar yang berniat menjarahnya. Dari sini kita mulai memahami bahwa kondisi negara sedang kacau akibat perang, sehingga orang-orang rela melakukan apa saja demi bisa terus bertahan hidup. Dari sini juga kita tahu alasan kenapa Caroline dipanggil oleh markas, yaitu karena dia memiliki kemampuan di atas rata-rata. Terlihat bahwa Caroline dengan sangat mudah mengatasi serangan dari para warga. Kemudian dia lari menuju markas pusat meninggalkan si letnan sendirian. Setibanya di markas pusat, di sana sudah ada 3 orang prajurit terpilih dari masing-masing markas yang berbeda. 3 prajurit itu bernama Malik, Gramfik, dan satu lagi bernama Karimi. Mereka semua dipanggil oleh seorang kapten untuk membahas misi mereka dari seorang kolonel. Dijelaskan bahwa musuh sudah melakukan serangan dari arah utara dan juga telah berhasil menghancurkan beberapa markas. Dalam waktu dekat, cepat atau lambat, musuh juga akan menjangkau markas pusat di mana ketika itu terjadi. Maka artinya mereka telah berada di ambang kekalahan. Namun mereka masih memiliki satu kesempatan terakhir untuk menghindari kekalahan dan bahkan bisa mengakhiri peperangan. Kolonel menjelaskan bahwa mereka harus menjalankan misi mengantar 2 kapsul rahasia ke pusat penelitian di daerah bernama Odo. Namun medan yang harus mereka lalui adalah lautan beku di mana lapisan esnya sangat tipis. Sangat tidak mungkin bisa dilewati oleh kendaraan tempur. Laut beku itu juga sangat berdekatan dengan wilayah musuh. Oleh karena itu, mereka hanya bisa bergerak di saat malam hari tiba. Caroline berkata bahwa misi tersebut sama saja dengan misi bunuh diri. Namun kolonel memberitahu bahwa putrinya masih hidup dan saat ini berada di kamp pengungsian di daerah Odo. Caroline yang tadinya menolak langsung berubah dan sangat bertekad untuk bisa sampai ke sana. Tidak peduli sesulit apapun misi yang harus dia jalani, Caroline seolah mendapat setitik cahaya untuk menemukan kembali putrinya. Pada saat malam hari tiba, apa yang diprediksikan oleh kolonel benar saja terjadi. Markas pusat diserang oleh pihak musuh dengan tembakan dari segala penjuru. Caroline dan tim bergerak menuju dermaga sesuai arahan, dan sebagai pelengkap,
Si letnan yang ditinggalkan Caroline di awal film diikut sertakan dalam misi itu. Alhasil, tim mereka kini berjumlah 6 orang. Mereka juga dilarang membuka kapsul rahasia itu, apapun yang akan terjadi. Du måste hanteras mycket försiktigt. De får absolut... Di tengah perjalanan, sang kapten menyuruh Caroline berada di posisi depan untuk memeriksa ketebalan esnya. Namun tiba-tiba lapisan es di sana pecah dan sang kapten jatuh bersama 2 kapsulnya. Tanpa pikir panjang, Caroline menceburkan diri demi menyelamatkan 2 kapsulnya. Namun tidak dengan sang kapten, karena dia sudah tewas tenggelam akibat suhu dingin airnya yang sangat ekstrim. Mereka kemudian menepi mencari tempat perlindungan karena kondisi Caroline sangat mengkhawatirkan. Malik membuat api unggun untuk menghangatkan tubuhnya, dan setelah kondisinya membaik, mereka terlibat sedikit keributan di mana Caroline tidak setuju jika letnan yang harus menggantikan posisi sang kapten. Dan tiba-tiba, beberapa waktu kemudian, mereka harus dibangunkan oleh kedatangan musuh yang langsung menghancurkan tempat persembunyian mereka. Caroline lalu menuduh Karimi telah berkhianat karena sebelum kedatangan helikopter musuh, Caroline melihat Karimi melakukan sebuah komunikasi radio. Karimi menjelaskan bahwa dia hanya berusaha menghubungi pacarnya yang bertugas di salah satu markas bernama F28. Karena sebelumnya Karimi mendengar kabar bahwa markas tersebut telah dihancurkan oleh pihak musuh. Namun mereka tidak percaya begitu saja. Letnan memberi keputusan agar Karimi tetap ikut menjalankan misi, namun senjatanya harus disita. Mereka lalu kembali melanjutkan perjalanan, dan saat hari semakin gelap, mereka dikejutkan oleh suatu pemandangan yang sangat mengerikan. Puluhan mayat membeku di balik lapisan air laut. Mereka berspekulasi bahwa itu dilakukan oleh pihak musuh yang sudah melakukan pembantaian. Sial bagi Caroline dan teman-temannya. Pihak musuh yang sedang berpatroli mengetahui posisi mereka hingga mereka ditembaki. Namun beruntung mereka bisa berhasil menghindar dan bersembunyi di balik gelapnya sang malam. Mereka lalu memutuskan kembali mencari tempat berlindung. Sampailah mereka pada satu pulau dan menemukan sepasang suami istri di sana. Caroline bertanya kenapa mereka tidak pergi saat ada tim evakuasi. Sepasang suami istri itu berkata bahwa lebih baik tetap tinggal di pulau itu daripada harus kelaparan di kamp pengungsian. Namun ternyata tak lama setelah itu si kakek malah melakukan penyerangan. Mereka berhasil mengatasinya, namun Karimi harus tewas karena terkena tembakan. Tak lama kemudian teleponnya berbunyi, di mana sang pacar menanyakan keadaan Karimi. Letnan hanya bisa menjawab bahwa Karimi sedang tidak bisa dihubungi. Nampak raut penyesalan dari wajah mereka, karena tidak mempercayai penjelasan Karimi sebelumnya. Sementara Malik terkena tembakan di bagian perutnya. Namun dia berusaha menyembunyikannya dan terus berpura-pura bahwa dia masih bisa melanjutkan misi. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah kapal yang membeku. Caroline berkata pada letnan bahwa kondisi Malik yang terluka akan membuat perjalanan misi mereka tidak tepat waktu. Letnan mengusulkan agar Malik ditinggalkan saja di kapal dengan bekal makanan dan minuman. Terdengar kejam, namun itulah satu-satunya pilihan dalam kondisi mereka yang sekarang. Namun entah sekacau apa tekanan mental yang dialami Grenvik. Tiba-tiba dia ingin membuka kapsul rahasia itu. Letnan dan Caroline berusaha mencegahnya, namun Grenvik tidak peduli dan tetap membukanya.
dan ternyata kapsul itu berisikan sebuah virus, semacam senjata biologis yang tidak hanya akan mengakhiri perang, namun juga akan menjadi akhir dari segalanya. Mereka kemudian berpencar untuk memeriksa setiap bagian kapal, namun Malik yang tidak ingin menjadi beban bagi timnya akhirnya memutuskan untuk bunuh diri, hingga mereka sekarang hanya tersisa 3 anggota. Kembali melanjutkan perjalanan karena sebelumnya Caroline melihat cahaya lampu dari kejauhan. Dan benar saja, tiba-tiba mereka kembali mendapat serangan dari pihak musuh. Grenvik yang merupakan seorang penembak jitu berhasil mengatasi serangan itu. Diketahui musuh hanya seorang diri, sementara 2 rekan lainnya sudah tewas membeku sejak beberapa hari yang lalu. Keesokan paginya Caroline terbangun dan menemukan bahwa letnan kabur membawa kapsulnya. Dan bersamaan dengan itu, Caroline mendapat serangan yang mendadak. Mereka terlibat baku tembak dengan musuh yang berjumlah sekitar 10 orang. Caroline berniat melempar granat, namun sial tangannya tertembak yang menyebabkan granat jatuh di dekatnya. Grenvik berusaha menjauhkan granat itu, namun naas granat meledak sebelum Grenvik sempat melemparkannya. Dia pun tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Caroline kemudian mengejar letnan yang membawa kabur kapsulnya dan terpaksa menembaknya karena dia terus lari menjauh. Mereka terlibat perdebatan. Letnan ingin memusnahkan kapsulnya karena jika senjata biologis itu sampai digunakan, maka bukan hanya perangnya yang berakhir, namun jutaan pengungsi juga akan ikut tewas. Namun Caroline seolah tak peduli dengan apapun nasib buruk yang akan menimpa dunia. Dalam hatinya, dia hanya ingin berhasil menyelesaikan misi agar bisa bertemu kembali dengan putrinya. Caroline lalu berjalan sempoyongan, namun sekuat apapun tekad yang dimilikinya, pada akhirnya Caroline mencapai ambang batas ketahanan tubuhnya sebagai manusia biasa. Di ujung kesadarannya yang hampir habis, dia dihampiri oleh 2 orang tentara berkuda yang langsung menyebutkan kode sandi misi rahasia. Caroline menjawab nama misinya, lalu dia pun tidak sadarkan diri. Beberapa waktu kemudian, Caroline terbangun dari pingsannya. Awalnya dia nampak kebingungan sebelum petugas medis memberitahu bahwa dia telah berhasil menuntaskan misi dan secepatnya akan dipanggil menghadap seorang laksamana untuk diberikan penghargaan. Caroline mendapat penghargaan medali keberanian dan kehormatan, sekaligus dipromosikan sebagai Letnan 2. Namun seolah tak peduli dengan pencapaiannya. Satu-satunya hal yang ingin dia dapatkan adalah kabar tentang keberadaan putrinya dan ingin segera bertemu. Seperti disambar petir di siang bolong, ternyata putrinya tidak pernah berada di kamp pengungsian. Kolonel sengaja membohonginya dari awal, semata-mata agar Caroline termotivasi untuk menuntaskan misi yang sangat berbahaya itu. Kolonel seolah sudah memprediksi bahwa hanya Caroline lah yang akan mampu menuntaskan misi berbahaya itu. Alangkah terpukulnya hati Caroline. Harapan terbesarnya bisa bertemu dengan sang putri, ternyata hanya kebohongan belaka. Semua perjuangannya sejak awal nyatanya hanyalah ambisi para petinggi militer. Singkat cerita, saat Caroline kembali ke ruangannya dan diobati, terlintas di benaknya untuk merencanakan sesuatu. Dia lalu mengajak letnan merebut kembali kapsul itu dan memusnahkannya. Namun letnan menjawab, sudah terlambat menyadarinya. Lagi pula mereka hanya berdua dan tidak punya senjata.
tidak mungkin bisa mengalahkan seluruh pasukan yang berada di sana. Namun, Caroline berhasil meyakinkan letnan dan mulai bergerak mencari ruangan lab tempat virus itu disimpan. Awalnya mereka sempat dilarang masuk oleh 2 orang penjaga dan terjadi baku tembak yang menyebabkan 2 penjaga itu harus tewas. Caroline lalu menyandera seorang pekerja agar mau menunjukkan tempat kapsul itu berada. Dia mengambil kapsul itu dan karena prajurit mulai berdatangan, Caroline bersegera ingin melenyapkan virus itu. Sayangnya jika itu dilakukan di dalam laboratorium, maka semua orang di markas itu akan terinfeksi. Letnan lalu berinisiatif menyalakan alarm evakuasi dan keluar dengan menyamar menggunakan baju pelindung, berbaur dengan orang-orang agar tidak diketahui. Semua orang dievakuasi menuju platform hanggar, namun sial, jahitan di perut Caroline mengalami robek, hingga dia harus berjuang lebih keras lagi agar bisa sampai ke hanggar. Saat semua orang mulai dievakuasi menggunakan helikopter, Caroline menyuruh si letnan untuk pergi agar dia mendapat tempat, namun letnan tidak ingin meninggalkannya sendirian. Letnan berusaha meminta tempat di helikopter kepada seorang tentara, namun Caroline yang mulai terkulai lemas diketahui penyamarannya dan dikepung oleh prajurit. Laksamana meminta dan membujuk Caroline agar menyerahkan kembali virus itu. Namun ternyata Caroline sudah mengikat virus itu dengan granat dan siap meledakkannya. Laksamana terus membujuk agar Caroline mengamankan granatnya dan bahwa dengan itu peperangan bisa diselesaikan. Namun Caroline tidak peduli dan terus berjalan ke tepi hanggar. Caroline pun jatuh dan tewas. Film berakhir dengan menampilkan Caroline memeluk bayangan anaknya di kedalaman laut yang mulai menenggelamkannya, dan film pun berakhir.